Aku pikir hutangku hanya akan dibayar dengan uang. Tapi malam pertama, ia menatapku dengan sorot mata tajam, mengingatkan hutang yang belum lunas. Tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu tak ada jalan lagi untuk menghindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari ini kalian sehat selalu, rezeki lancar, dan keluarga dalam lindungan Allah. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share kisah ini agar makin banyak yang terinspirasi. Kisah ini datang dari Siti, seorang TKW asal Indramayu, Jawa Barat yang kehidupannya berubah total setelah terpaksa menikah siri dengan majikannya yang berasal dari Arab Saudi. Baik, kita mulai ceritanya. Siti masih ingat betul hari ketika ia meninggalkan kampung halamannya di Indramayu. Angin pagi yang lembut mengusap wajahnya, tapi hatinya terasa berat. Ia tahu, perjalanannya ke Arab Saudi bukanlah sekadar mencari pengalaman, melainkan perjuangan untuk menyelamatkan keluarganya dari lilitan hutang. Hutang itu menumpuk setelah musim panen gagal 2 tahun berturut-turut. Sawah yang menjadi tumpuan hidup keluarganya tidak menghasilkan apa-apa. Ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan, sedangkan adiknya masih sekolah. Satu-satunya cara adalah merantau, menjadi tenaga kerja wanita di negeri orang. Perjalanan panjang dari Jakarta menuju Riyadh membuat tubuhnya lelah, tapi rasa cemas lebih mendominasi. Setibanya di bandara, ia dijemput oleh seorang pria parubaya berwajah tegas dan berjanggut rapi. Itulah pertama kali ia bertemu Syekh Khalid, pria yang kelak akan mengubah hidupnya. Namun saat itu, Siti hanya mengira dia adalah majikan seperti kebanyakan orang. Rumah tempatnya bekerja terletak di kawasan elit, dengan gerbang tinggi dan dinding marmer putih yang berkilau terkena cahaya matahari gurun. Di dalamnya, segala kemewahan terpampang, lantai berlapis karpet tebal, lampu gantung kristal, dan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Siti terpesona sekaligus merasa kecil di tengah kemewahan itu. Hari-hari pertama ia jalani dengan penuh kehati-hatian. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga besar Syekh Khalid yang terdiri dari istri pertama, 2 anak remaja, serta beberapa anggota keluarga lainnya yang kerap datang berkunjung. Pekerjaan itu berat, tapi Siti menahannya. Ia sadar, gajinya adalah harapan keluarganya di tanah air. Namun, semua berubah pada suatu sore yang panas. Istri pertama Syekh Khalid, Madam Laila, menuduh Siti telah merusak gelang emasnya yang ia klaim sangat mahal. "Ini retak. Lihat, ini gara-gara kau," bentak Madam Laila dengan mata melotot. Siti panik dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyentuh perhiasan itu. Tapi siapa yang mau mendengarkan pembelaan seorang pembantu dari kampung? Kabar itu cepat sampai ke telinga Syekh Khalid. Dengan suara dingin ia memanggil Siti ke ruang kerjanya yang dipenuhi aroma oud pekat. Di atas meja kayu besar, Syekh Khalid meletakkan gelang itu. "Nilainya 50 juta rupiah," katanya datar. "Kau harus ganti." Siti tertegun. 50 juta? Itu lebih besar dari seluruh gaji yang bisa ia kumpulkan selama 2 tahun bekerja. Ia mencoba memohon, "Tapi, saya tidak melakukannya, Tuan." Syekh Khalid menatapnya lama, seakan bisa menembus pikirannya. "Bisa atau tidak, ini akan jadi tanggung jawabmu." Malam itu, Siti menangis di kamarnya yang sempit. Semua mimpinya tentang merantau demi keluarga tiba-tiba runtuh. Ia bahkan belum sempat mengirimkan uang, tapi kini sudah menanggung hutang yang lebih besar dari sebelumnya. Di tengah isak tangis, ia tidak pernah membayangkan bahwa peristiwa inilah yang akan menjadi pintu masuk menuju takdir yang kelak sulit ia hindari. Pagi itu, Siti masih merasa sesak. Matanya sembab karena semalaman menangis. Tubuhnya lemas tapi ia tetap memaksakan diri bekerja. Ia takut, tapi ia tahu tak ada pilihan selain bertahan. Saat sedang membersihkan ruang tamu, seorang pembantu senior membisikkan bahwa Syekh Khalid memanggilnya ke ruang kerja. Langkah Siti terasa berat saat menyusuri koridor panjang menuju ruangan itu. Jantungnya berdebar tidak karuan.
Pintu kayu berukir indah itu terasa seperti gerbang menuju putusan nasibnya. Setelah mengetuk pelan, ia masuk. Syekh Khalid duduk di balik meja besar, mengenakan jubah putih dan sorban rapi. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menusuk. "Duduklah, Siti," ucapnya dengan suara rendah tapi berwibawa. Siti menurut, duduk di kursi yang jaraknya agak jauh dari meja. Tangannya meremas ujung kerudungnya, mencoba menenangkan diri. Syekh Khalid memandangi gelang emas di atas meja. "Kau tahu, perhiasan ini bukan sekadar mahal. Ini hadiah dari keluargaku. Dan sekarang, retak, tak bisa diperbaiki." Siti menelan ludah. "Tuan, saya tidak pernah menyentuhnya." Suaranya bergetar. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langsung ke mata Siti. "Entah kau melakukannya atau tidak, masalah ini tetap harus diselesaikan. Hutang 50 juta, kau tak mungkin membayar dari gajimu. Kau akan menghabiskan bertahun-tahun di sini hanya untuk melunasinya." Keheningan menyelimuti ruangan. Siti menunduk, hatinya mencelos. Ia tahu ucapan itu benar. Bahkan jika ia bekerja siang malam, hutang itu akan membelenggunya selama bertahun-tahun. Lalu, suara Syekh Khalid memecah keheningan. "Namun, ada cara lain." Siti menatapnya, bingung. "Cara lain, Tuan?" Ia tersenyum tipis. "Menikah denganku, Siri. Tidak akan ada yang tahu selain kita dan saksi. Hutangmu akan kuhapus. Kau tetap bekerja di sini, tapi kau juga akan menjadi istriku." Siti terpaku. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Menikah? Dengan majikannya? Di negeri asing? Pikirannya berputar cepat. Bagaimana dengan keluarganya di Indonesia? Apa yang akan mereka katakan? "Kenapa saya, Tuan?" tanya Siti lirih. "Karena aku menyukaimu, Siti," jawabnya tegas. "Kau berbeda dari yang lain. Jujur, pekerja keras, dan matamu itu tidak bisa berbohong." Siti merasakan darahnya mengalir deras ke wajah. Ia tak tahu harus merasa tersanjung atau terancam. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak, tapi bayangan hutang yang menumpuk dan keluarganya di kampung membuatnya terdiam. "Aku beri waktu sampai besok," ujar Syekh Khalid sambil berdiri, menandakan pertemuan selesai. Siti berdiri dengan lutut gemetar. Saat keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa ringan tapi bukan karena lega, melainkan karena ia tahu besok adalah hari di mana ia harus memilih antara harga diri atau kebebasan dari hutang yang mencekiknya. Malam sebelum keputusan itu, Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut ranjang sempitnya, memandangi dinding polos. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mencoba membayangkan masa depan. Jika ia menolak, hutang 50 juta itu akan menghancurkan harapannya membantu keluarga. Jika ia menerima, hidupnya akan berubah selamanya. Pagi harinya, ia berjalan pelan menuju ruang kerja Syekh Khalid. Langkahnya terasa seperti menginjak batu tajam. Saat ia masuk, Syekh Khalid langsung menatapnya, seolah sudah tahu jawabannya. "Aku setuju, Tuan," ucap Siti lirih, suaranya hampir tak terdengar. Senyum tipis muncul di wajah pria itu. "Bagus. Kita akan menikah malam ini, Siri." Sederhana, tanpa banyak orang. Siti mengangguk, meski hatinya menolak. Malam itu, suasana rumah berbeda. Hanya ada seorang pria tua berwajah lembut yang menjadi penghulu, serta dua pria lain sebagai saksi. Mereka duduk di ruang tamu yang megah namun terasa sunyi. Lampu kristal di atas kepala berkilau, tapi hati Siti gelap. Ketika ijab kabul dibacakan, suara Syekh Khalid mantap, tanpa keraguan. "Saya terima nikahnya Siti binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas dibayar tunai." Semua mata tertuju pada Siti. Tangannya bergetar saat menjawab, "Saya terima nikahnya." Suaranya patah di tengah kalimat, tapi ia memaksa menyelesaikannya.
Usai akad, Syekh Khalid menyodorkan kotak perhiasan sebagai mas kawin. Siti menerimanya dengan tangan dingin. Semua selesai dalam waktu singkat, tanpa tawa, tanpa pelukan keluarga, tanpa doa restu dari orang tua di kampung. Setelah para saksi pergi, rumah kembali hening. Siti berdiri di tengah ruang tamu, merasa seperti boneka yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Syekh Khalid mendekat, matanya menatap penuh arti. Mulai malam ini, kau bukan lagi sekadar pembantuku, kau istriku, ucapnya pelan namun tegas. Kata-kata itu menghantam hati Siti. Ia mencoba tersenyum sopan, tapi dalam dadanya ada perasaan asing, campuran antara takut, pasrah, dan bingung. Ia ingin berlari, tapi kemana? Malam itu ia kembali ke kamarnya, duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Statusnya sudah berubah, tapi hatinya tetap terasa kosong. Pernikahan ini bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan memaksanya. Dan entah kenapa, ia merasa semua ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar akan menunggunya di depan. Malam itu, udara di luar terasa dingin meski gurun biasanya menyimpan panas siang hari. Siti baru saja selesai membereskan dapur ketika seorang pembantu senior datang menghampiri. "Syekh memanggilmu ke kamarnya," ucapnya singkat. Siti tertegun, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, cepat atau lambat momen ini akan datang, malam pertama setelah akad nikah siri mereka. Tapi ia tak menyangka akan secepat ini. Tangannya dingin saat mengetuk pintu kamar besar di lantai atas. Dari dalam terdengar suara berat, "Masuk." Saat ia melangkah masuk, aroma oud dan wangi parfum maskulin memenuhi ruangan. Lampu temaram menciptakan bayangan lembut di dinding, membuat suasana terasa semakin menekan. Syekh Khalid berdiri di dekat jendela besar, memandang keluar seolah merenung. Ia mengenakan jubah putih yang longgar, tapi sorot matanya saat berbalik membuat Siti merasa tak mampu menatap lama. "Kau ingat hutangmu?" Suaranya pelan, tapi mengandung tekanan. Siti menunduk. "Ingat, Tuan. Hutang itu lunas malam ini." Jantung Siti seperti berhenti berdetak sesaat. Kata-kata itu menusuk telinganya, membawa gelombang rasa takut dan pasrah sekaligus. Syekh Khalid melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Kau istriku, Siti. Dan malam ini, kau akan menjalankan kewajibanmu." Siti memejamkan mata, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Bayangan keluarganya di kampung melintas di kepalanya. Ayah yang sakit, adik yang sekolah, dan ibunya yang selalu berdoa agar Siti kuat di negeri orang. Tangan Syekh Khalid terangkat, menyentuh dagu Siti, mengangkat wajahnya agar menatap. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Ada ketegasan di matanya, tapi juga sesuatu yang tak bisa Siti jelaskan, campuran rasa memiliki dan kesepian. Malam itu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Siti merasa tubuhnya kaku, tapi ia mencoba untuk tidak melawan. Ia tahu, inilah konsekuensi dari pilihan yang ia ambil kemarin. Pilihan yang bukan datang dari hatinya, tapi dari keadaan yang memaksa. Di luar, angin gurun berhembus pelan, membawa suara samar seperti bisikan takdir. Di dalam kamar, Siti hanya bisa berharap, semoga ini bukan awal dari penderitaan panjang, melainkan pintu menuju sesuatu yang, entah, mungkin lebih baik. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan dalam keheningan yang tegang. Siti berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, tapi sesuatu telah berubah. Syekh Khalid yang selama ini tampak dingin dan tegas, mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pagi itu, Siti sedang menyapu halaman ketika Syekh Khalid tiba-tiba mendekat. Ia duduk di bangku taman, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Siti berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang ingin ia dengar dari pria ini. "Aku tahu kau takut padaku," ucap Syekh Khalid pelan, menatap lurus ke depan. "Tapi kau harus tahu, aku juga menyimpan luka yang dalam." Siti terdiam,
mendekat duduk di sampingnya dengan hati-hati. "Luka apa, Tuan?" tanyanya lirih. Syekh Khalid menarik napas panjang. "Istriku dulu meninggalkan aku. Pergi begitu saja demi pria lain. Aku terluka, dan sejak saat itu aku tak percaya lagi pada perempuan." Mendengar itu, hati Siti terasa tersentuh. Ia menyadari bahwa ketegasan dan kekasaran yang kadang ia alami bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang dalam. "Namun, aku tidak ingin kau menjadi seperti mereka," lanjut Syekh Khalid. "Aku ingin kau tetap di sini, bukan hanya sebagai pembantu atau istri siri, tapi sebagai seseorang yang bisa kupercaya." Siti menatapnya dengan campuran perasaan. Ia mulai melihat bahwa di balik kekuasaan dan kekayaan itu, ada manusia yang rapuh dan kesepian. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka perlahan berubah. Dari jarak yang dingin menjadi percakapan ringan saat makan, senyum kecil yang tiba-tiba muncul, bahkan tawa yang tak sengaja terlepas saat Siti berhasil memasak makanan favorit Syekh Khalid. Namun, di balik itu semua, Siti tetap menyimpan rasa takut dan keraguan. Apakah ini benar cinta? Atau hanya perasaan iba yang tumbuh dari rasa kasihan? Dan lebih penting lagi, apakah Syekh Khalid benar-benar tulus? Atau hanya sekadar ingin mempertahankan sesuatu yang sudah ia miliki? Siti tahu, jawaban itu belum bisa ia dapatkan. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya sudah berubah, dan perjalanan yang ia jalani masih panjang. Beberapa bulan berlalu sejak akad nikah siri itu. Siti mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, meski kadang hatinya masih bergelut dengan pergolakan batin. Ia menyadari bahwa Syekh Khalid bukan hanya majikan atau suami yang menuntut, tapi juga manusia yang berusaha melawan kesepiannya. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk ke balik gurun, Syekh Khalid memanggil Siti ke ruang kerjanya. Ia tampak serius, berbeda dari biasanya. "Kita akan kembali ke Indonesia," katanya. Siti menatapnya bingung. "Indonesia, Tuan? Aku ingin mengenalkanmu pada keluargamu, sebagai istriku," ucapnya pelan, namun penuh makna. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi Siti. Di satu sisi, ia merasa bahagia, mimpi bertemu keluarga lagi setelah lama merantau. Namun di sisi lain, hatinya dipenuhi kecemasan. Bagaimana reaksi keluarganya? Bagaimana jika mereka menolak status pernikahannya yang hanya siri? Malam harinya, Siti duduk di balkon, menatap langit penuh bintang yang menghampar luas. Angin gurun berhembus lembut, membawa kesunyian yang dalam. Ia mengingat kembali semua perjalanan hidupnya, meninggalkan kampung halaman, tuduhan yang tak berdasar, pernikahan siri yang terpaksa, malam-malam penuh ketakutan dan keraguan, serta perlahan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apa ini cinta? Atau hanya ikatan karena hutang? Gumamnya pelan. Siti tahu jawabannya belum jelas. Namun ia juga sadar bahwa perjalanan hidupnya masih jauh dan penuh liku. Ia hanya berharap ke depan ada kebahagiaan yang menanti, bukan hanya sekadar beban dan penderitaan. Besok, mereka akan berangkat ke Indonesia. Babak baru hidup Siti segera dimulai. Babak yang penuh harapan, tapi juga tantangan. Apakah keluarga akan menerimanya? Apakah Syekh Khalid mampu menjadi suami yang sebenarnya? Semua itu masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, Siti tak lagi sendiri. Ia sudah melewati masa-masa tergelap dan siap melangkah ke depan, apapun yang menanti. Itulah kisah Siti, TKW asal Indramayu yang terpaksa menikah siri dengan majikannya demi melunasi hutang. Kehidupan memang sering memaksa kita mengambil keputusan sulit. Pesan dari cerita ini, jangan pernah menyerah, meski takdir kadang membawamu ke jalan yang tak pernah kau bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.